Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamim lisan yafqahu qawli. Para penonton Cahaya Ramadan Jilid 2 yang dirahmati Allah, yang perlu kita ketahui bahwasanya sholat merupakan ibadah pokok dalam Islam dan wajib kita kerjakan bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan. Dalam sebuah potongan arti hadis disebutkan bahwasanya sholat ialah amalan pertama kali yang dihisab oleh Allah di hari akhir kelak. Dari arti potongan hadis yang dikutip tadi menunjukkan betapa pentingnya mengerjakan sholat. Ijma ulama berpendapat bahwa sholat termasuk kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Siapapun yang sudah memenuhi persyaratan harus mengerjakannya dalam keadaan apapun dan sesulit apapun. Selain sholat, terdapat kewajiban pokok lain yang hukumnya setara dengan sholat seperti puasa, haji, dan zakat. Inilah rukun di dalam Islam yang sama sekali kita tidak boleh tinggalkan sebagai orang Islam. Sholat 5 waktu dan puasa Ramadan merupakan dua di antara dari 5 rukun Islam. Maka dari itu keduanya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Muslim. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya suatu kewajiban apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya apabila kita tinggalkan akan mendapatkan dosa karena kita sudah melanggar perintah Allah. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya mengerjakan puasa tetapi kita tidak mengerjakan sholat? Apakah puasanya masih dihukumi sah mengingat sholat sebagai amalan utama dan pokok? Untuk menjawab pertanyaan ini kita mesti merinci terlebih dahulu, atau paling tidak bertanya kepada orang yang tidak melaksanakan sholat tersebut. Kira-kira apa sih alasan mereka meninggalkan sholat? Apakah karena dia sudah mengingkari kewajibannya, dia tidak mengakui bahwasanya sholat sudah menjadi kewajibannya lagi, atau lantaran ia karena malas? Sebab keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Hasan bin Ahmad Al-Kaf di dalam kitabnya Taqriratus Sadidah fi Masyail Mufidah menjelaskan ada dua kondisi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, dan meninggalkan sholat karena malas. Nah, orang yang masuk dalam kategori pertama maka ia dihukumi murtad atau dianggap sudah keluar dari Islam. Sedangkan yang kedua, orang yang meninggalkannya karena malas hingga waktunya habis, maka ia masih dikatakan muslim. Nah, berdasarkan pendapat ini, orang yang tidak mengerjakan sholat karena mengingkari kewajibannya, puasanya batal secara otomatis karena dianggap murtad atau keluar dari Islam. Kita ingatkan lagi, salah satu syarat sah dan wajibnya puasa adalah orang Islam. Sementara puasa orang yang tidak mengerjakan karena malas atau sibuk, statusnya masih muslim dan puasanya tidak batal dan dianggap sah. Walaupun puasanya tidak batal, maka tidak wajib mengqadha atau menggantinya. Namun puasanya tidak bernilai apa-apa dan pahalanya akan berkurang. Kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya, pembatalan puasa itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pembatalan yang merusak pahala puasa namun tidak membatalkan puasa itu sendiri. Kategori ini dinamakan sebagai muhbitat atau merusak pahala puasa dan tidak diwajibkan mengqadha. Sedangkan yang kedua, suatu yang dapat membatalkan puasa dan merusak pahalanya. Bila melakukan ini tanpa uzur, maka wajib mengqadha puasa di hari lainnya. Kategori ini dinamakan sebagai muftirat atau membatalkan puasa, seperti memasukkan segala sesuatu ke dalam rongga tubuh dengan cara makan atau minum, baik itu yang disengaja, muntah dengan disengaja, berhubungan intim di siang hari, keluar mani dengan sengaja, haid dan nifas, gila atau hilang ingatan atau hilang akal walaupun hanya sebentar, pingsan sepanjang hari, dan murtad atau keluar dari agama Islam. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa meninggalkan sholat itu dapat dikategorikan sebagai muhbitat al-saum, merusak pahala puasa. Dia tidak membatalkan puasanya, akan tetapi merusak pahala puasa, sehingga ibadah puasa yang mereka kerjakan tidak bernilai di hadapan Allah. Meskipun demikian, dia diharuskan untuk tetap berpuasa sebagaimana mestinya dan mengqadha sholat yang ditinggalkannya di hari berikutnya. Seperti gambaran berikut ini,
kita diibaratkan sebuah ember, sedangkan puasa diibaratkan sebagai keran. Yang namanya keran akan mengalirkan pahala, dan yang namanya ember itu tempat untuk menampung. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, diibaratkan ember tersebut pecah di bawahnya atau bolong, maka kemampuan ember untuk menampung air tersebut tidak maksimal, bahkan tidak bisa menampung sama sekali. Jadi hukum orang yang puasa meninggalkan sholat dikatakan adalah merusak pahala puasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.